Hukum Islam atau fikih. Peletakan hukum Islam Adz-Syari al-Islam adalah satu sisi penting yang dirancang di dalam risalah Islam. Sisi ini bisa juga disebut sebagai sisi ilmiah atau nabiyah ilmiah dari risalah Islam. Hukum Islam murni seperti hukum ibadah tercipta melalui wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa Al-Quran maupun As-Sunnah, atau melalui ijtihad dan penetapan dari beliau. Dengan begitu, tugas Rasulullah tidak lebih dari sekadar penjelas dan penyampai berita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah yang diucapkannya itu atau Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. An-Najm 53, 3-4. Adapun hukum-hukum agama atau syariat yang terkait dengan persoalan duniawi seperti hukum peradilan, politik, dan peperangan tidak lepas dari anjuran Rasulullah untuk senantiasa bermusyawarah tentang hal itu. Tidak jarang Rasulullah memberikan pendapat dalam sebuah masalah, namun akhirnya beliau menarik kembali pendapat itu lalu mengikuti pendapat para sahabat, seperti di dalam peristiwa Perang Badar dan Perang Uhud. Para sahabat radhiyallahu an selalu merujuk kepada Rasulullah, menanyakan hal yang tidak mereka ketahui dan meminta penjelasan tentang arti nas yang masih belum jelas bagi mereka. Mereka mendiskusikan apa yang mereka pahami dari nas-nas itu. Terkadang beliau membenarkan pemahaman mereka, dan terkadang beliau menjelaskan titik kesalahan interpretasi mereka. Kaidah-kaidah umum yang diusung oleh agama Islam untuk dijadikan pedoman oleh kaum muslimin adalah sebagai berikut. 1. Tidak memperdebatkan permasalahan yang belum terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah dirimu karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Al-Maidah 5:105. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah melarang untuk memperdebatkan uglutat, yakni hal-hal yang tidak terjadi. Tidak banyak bertanya. Rasulullah SAW bersabda, "Allah membenci kalian jika berbicara tanpa landasan yang jelas, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta." Rasulullah SAW bersabda, "Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kamu sekalian menyia-nyiakannya. Menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melampaui batas. Mengharamkan banyak hal, maka janganlah kalian melanggarnya." Dan Ia membiarkan banyak masalah karena kasih sayangnya kepada kalian dan bukan karena lupa, maka janganlah kalian memperdebatkannya. Menjauhi perbedaan pendapat dan berselisih di dalam urusan agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh
agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Al-Mu'min 23:52. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ali Imran 3103. Dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Al-Anfal 8:46. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah di dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad atas mereka. Al-An'am 6:159. Dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ar-Rum 30:32. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Ali Imran 3105. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri atau muslim. An-Nahl 16:89. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Al-An'am 6:38. Begitu juga seperti telah dijelaskan di dalam kehidupan sehari-hari Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan Az-Zikr atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. An-Nahl 16:44. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antar manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. An-Nisa 4105. Dengan begitu, segala sesuatunya telah jelas dan sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Maidah 5:3. Dengan begitu, jika persoalan-persoalan agama telah dijelaskan dengan cara di atas, apabila sumber rujukan di dalam menetapkan hukum telah diketahui, maka tidak ada lagi ruang untuk berbeda pendapat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, mereka di dalam perpecahan yang jauh. Al-Baqarah 2176. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim di dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan di dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa 4:65. Berdasarkan kaidah-kaidah di atas itulah para sahabat serta orang-orang yang hidup pada zaman setelah mereka yang dikenal dengan masa kebaikan menjalani kehidupan mereka. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka, kecuali di dalam beberapa hal terkait dengan perbedaan interpretasi dan pemahaman terhadap teks,
Sebab sebagian orang mengetahui apa yang tidak diketahui oleh sebagian yang lainnya. Ketika keempat imam mazhab fikih datang, mereka juga mengikuti tradisi orang-orang sebelumnya. Sebagian dari mereka lebih berpihak kepada as-sunnah, seperti penduduk Hijaz yang dikenal dengan keteguhan mereka di dalam berpegang teguh kepada as-sunnah dan pendapat para sahabat. Dan sebagian lain lebih dikenal sebagai pendukung logika atau ar-ra'yu, seperti para penduduk Irak. Orang-orang yang tidak banyak menghafal hadis sebab jarak negeri mereka yang jauh dari sumber turunnya wahyu. Para imam di atas berusaha sekuat tenaga untuk mengenalkan, memahamkan, dan memberikan petunjuk kepada manusia tentang agama Islam ini. Mereka juga melarang manusia untuk melakukan taklid buta kepada mereka. Kata mereka, seseorang tidak boleh berkata, "Ini pendapat kami," sebelum ia mengetahui argumentasi kami. Selain itu, mereka berusaha menjadikan mazhab mereka sesuai dengan hadis sahih. Mereka tidak pernah berusaha agar bisa diteladani dan dijadikan panutan seperti Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya ingin membantu manusia untuk memahami hukum-hukum Allah. Namun begitu, orang-orang yang hidup setelah mereka mengalami kemerosotan akidah dan kedangkalan semangat. Lalu muncullah etos meniru atau taklid buta. Setiap kelompok mereka cukup dengan berpatokan pada mazhab tertentu, mempelajarinya, memahaminya, lalu menjadikannya sebagai pegangan fanatik yang harus dibela dan didukung dengan segenap raga dan jiwanya. Pendapat imam mazhab pun dianggap sebagai perkataan Tuhan. Mereka tidak membenarkan diri mereka untuk memberikan pendapat yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh imam mereka. Mereka yang telah berlebih-lebihan di dalam mempercayai para imam mazhab, seperti yang dikatakan oleh Al-Qurki. Setiap ayat Al-Quran atau hadis yang tidak sesuai dengan pendapat imam kami, maka keduanya harus ditakwil atau dimansukh. Dengan tradisi taklid buta dan fanatisme semacam ini, orang-orang pun lupa untuk merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka lalu beramai-ramai mengatakan bahwa pintu istihad telah ditutup, dan syariat pun dipahami hanya sebagai pendapat para ulama fikih. Pendapat mereka adalah syariat. Orang yang menyimpang dari pendapat para ulama fikih dianggap sebagai bid'ah dan perkaranya tidak dapat dipercaya. Fatwa-fatwanya tidak perlu dilaksanakan. Realitas di atas menumbuhkan spirit tradisionalisme. Para penguasa dan orang-orang kaya berkompetensi untuk mendirikan madrasah-madrasah, lalu mereka mengajarkan mazhab tertentu di madrasah-madrasah itu. Kondisi semacam ini yang menyebabkan sebuah mazhab bisa diterima di masyarakat, membendung laju istihad, serta menyelamatkan kedudukan materi yang mereka peroleh. Abu Zur'ah pernah bertanya kepada Syekh Al-Balkini, apa yang menjadikan Syekh Taqiyuddin As-Subki tidak berijtihad, padahal ia bisa melakukannya. Al-Balkini diam, tidak memberikan jawaban apapun. Abu Zur'ah mengatakan, menurut saya ia tidak melakukan istihad karena kedudukan yang telah mereka peroleh di dalam mengusung 4 mazhab itu. Jika seseorang keluar dari 4 mazhab itu, maka ia tidak akan memperoleh apa-apa. Dia tidak akan mendapat tempat di instansi keagamaan. Orang-orang tidak akan mendengarkan fatwa-fatwanya. Dia akan dianggap sebagai pembawa bid'ah.
Al-Bakini tersenyum. Ia sependapat dengan Abu Zar'ah. Dengan munculnya tradisi taklid, tindakan melupakan Al-Quran dan As-Sunnah, serta beredarnya pendapat bahwa pintu ijtihad sudah ditutup, maka umat manusia telah memasuki babak baru di dalam tragedi dan keburukan. Mereka telah masuk ke dalam lubang biawak, seperti yang pernah diwanti-wanti oleh Rasulullah. Dampak dari hal itu adalah umat terpecah ke dalam beragam golongan dan kelompok. Lebih parah lagi, sebagian orang bahkan mengatakan bahwa pengikut Imam Syafi'i tidak sah kawin dengan pengikut Imam Hanafi. Kata mereka, perkawinan antara dua mazhab itu tidak sah karena seorang pengikut Syafi'i tidak yakin atas keyakinannya sendiri. Akan tetapi, sebagian yang lain mengatakan bahwa perkawinan antar keduanya sah. Hal itu dianalogikan dengan perkawinan seseorang muslim dengan kafir zimmi. Dampak lainnya adalah munculnya praktik-praktik bid'ah, merosotnya pelaksanaan sunnah, matinya gerakan-gerakan rasional, al-harakah, al-aqliyah, macetnya forum-forum pemikiran, dan hilangnya independensi intelektual. Hal ini menyebabkan runtuhnya identitas umat Islam, melahirkan kehidupan yang tidak dinamis, tidak produktif, stagnan, dan tidak berkembang realitas yang memungkinkan orang-orang non-muslim untuk masuk ke dalam jantung kehidupan umat Islam. Tahun berganti tahun, abad datang silih berganti, pada setiap manusia Allah senantiasa mengutus seorang untuk memperbaiki ajaran agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah." Al-Ahzab 33:21. Sungguh merupakan anugerah Allah jika pada akhirnya banyak orang-orang suci yang mengikuti dakwah ini diterima oleh hati yang bening dan diikuti para pemuda sebagai sesuatu yang lebih berharga daripada harta. Apakah Allah akan memantulkan cahayanya kembali ke dunia ini? Apakah Ia menginginkan manusia kembali hidup di dalam kehidupan yang lebih baik? Kehidupan yang disinari oleh keimanan, cinta, kebaikan, dan keadilan? Hal itulah yang dibenarkan oleh ayat-ayat berikut ini. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Al-Fat 48:28. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebenaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Fusilat 41:53.